Terkait polemik pengalihan status 4 pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara, kami membahasnya dengan Guru Besar Sosiologi Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Profesor Ahmad Humam Hamid. Assalamualaikum, Prof. Humam. Waalaikumsalam, Mas Indra, apa kabar? Baik, sehat selalu ya, Prof. Tapi kalau mendengar kabar pengalihan 4 pulau ini, menurut Anda sebagai akademisi yang melihat tentang 4 pulau ini seperti apa yang dialihkan ke Sumatera Utara? Secara umum dulu, Prof. Saya agak terkejut dengan statement Pak Mendagri. Kalau nggak setuju bawa ke PT UN. Saya tahu ketika konflik Aceh dia itu Kapolri kalau nggak salah. Atau Wakapolri. Jadi pernyataan seperti itu naif secara politik. Gitu. Sangat naif. Ya. Kenapa? Karena yang dia tertibkan, yang dia urus adalah batas wilayah sebuah provinsi yang baru saja selesai berkonflik dan kemudian berdamai dengan pemerintah. Oke. Itu masalah besar itu. Jadi dianggap enteng aja. Jadi di mata dia semuanya bisa selesaikan di PT UN. Tidak. Ini persoalan politik ini. Persoalan imajinasi komunitas. Persoalan imajinasi kebangsaan ini. Ini bahaya sekali seperti ini. Ya. Dan kemudian dia mereduksi rasa memiliki, mereduksi kepemilikan sosiologis. Bahwa pulau itu boleh kita tanya sekarang itu dari masyarakat pesisir Sibolga sampai ke Singkil itu diakui sebagai milik Aceh itu pulau kosong itu. Ya. Pulau kosong. Dan yang kedua sejumlah infrastruktur fisik di situ, Tugu, Prasasti, Musala, Dermaga, itu dibangun dengan uang Kabupaten Aceh Singkil, ya kan? Jadi apalagi yang kurang, bahwa kalau kemudian membawa peta kartografi itu mental Belanda itu mental kolonial seperti itu. Mental kolonial. Baik, Prof. Saya perdalam lagi, Prof ya. Jadi Baik. Tito itu mentalnya mental pamong praja kolonial kalau seperti itu. Oke. Baik, Anda tadi kaget melihat pernyataan Mendagri kalau memang tidak tepat, tidak setuju dengan keputusan Kemendagri dibawa ke PT UN itu seperti menurut Anda seperti menyederhanakan masalah ya. Walaupun memang Sangat jalurnya sederhana. seperti itu begitu ya. Sangat sederhana. Ini bukan perdata ini. Ini bukan perdata ini. Ini persoalan mengurus batas sebuah provinsi yang pernah berperang dengan pusat. Pernah berkonflik puluhan tahun. Ya. Lalu ketika ada pertikaian mengenai pulau, itu yang ditelusuri bukan aspek sosiologisnya, bukan aspek administratifnya. Yang diselidiki itu batas fisik yang nggak bisa bicara di situ. Itu berbahaya sekali. Coba deh kalau bisa itu Tito datang ke Pak JK atau ke Pak SBY sekitar 1 jam aja ngomong, baru dia mengerti kemudian bagaimana itu esensinya. Ya, jadi dia telah dengan sengaja atau tidak itu merusak kepercayaan masyarakat Aceh, menyentuh martabat sesuatu yang diperjuangkan dengan perang gitu. Ya, diperjuangkan dengan darah. Tapi kemudian Aceh Merdeka dan Republik berdamai. Sebagian besar mimpi Aceh Merdeka dikuburkan, kemudian bergabunglah dengan Republik, lalu kemudian ini mau diusik sekarang. Ini berbahaya Berarti sekali. Menurut Anda kurang lebih seperti ada ahistori ya terhadap hal ini ya? Iya. Jadi jangan dilihat pulau fisik kemudian batas fisik. Ya. Itu berbahaya sekali. Ada simbol di situ. Ada ruang itu punya simbol itu, punya nyawa di situ. Ya. Dan itu diakui secara sosiologis. Kalau kita tanya kepada nelayan Tapanuli Tengah yang singgah di situ, ini milik Aceh. Singgah ke Sibolga juga begitu. Orang Sibolga juga begitu. Orang Singgil apalagi. Baik.
Prof, secara kemasyarakatan di sana, Anda sebagai akademisi dan juga guru besar ilmu sosiologi ya, secara kemasyarakatan di sana, memang apakah kulturnya atau rohnya itu adalah lebih cenderung ke Aceh begitu? Apakah demikian maksudnya, Prof? Itu pulau-pulau kosong ya, itu pulau-pulau kosong. Oh, Pulau Tetapi kalau kita bicara habitat ekologi sosial gitu, itu penduduk Singgil itu merasa milik mereka. Milik mereka, karena mereka lah yang di situ, kalau angin ribut, kalau angin badai mereka berduduk di situ, kalau perlu air mereka di situ, dan itu juga menjadi pulau tempat singgah nelayan-nelayan dari Sibolga dan dari Tapanuli Tengah, dan mereka mengakui, baik orang Sibolga maupun orang Tapanuli Tengah, itu mereka mengakui itu milik Aceh gitu. Anda boleh kirim orang sekarang rahasia ke pesisir Sumatera itu, tanya kepada nelayan itu. Maksudnya Ya kan? masyarakat di Tapanuli Tengah pun sebenarnya juga Oh merasakan ya, bahwa itu sudah puluhan tahun, itu sudah jauh sebelum merdeka itu sudah seperti itu. Oke, Ini yang diabaikan oleh Tito. Tito nggak mau tahu itu. Tito dia mentalnya mental pamong praja gitu. Oke, baik, Prof. Ini saya tambahkan ya, ada pernyataan dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ya, Safrizal Zakaria Ali ini menyebutkan seperti ini. Ini pulau panjangnya, titik ini ke pantai ini kira-kira 1,9 km di pantai Tapteng. Jadi maksudnya dekat dengan Tapteng nih, pulau panjang ini. Ya, ya. Kemudian Pulau Lipan, pantainya 1 kilo dari Tapteng ya. Kemudian turun lagi ke Pulau Mangkir Ketek, Mangkir Kecil 0,9 km. Lalu hanya 1,2 km ke pantai Tapanuli Tengah. Maksudnya lebih dekat secara fisiknya tadi ya kan, Anda tadi sempat menyebut ya, secara fisiknya itu ke Tapanuli Tengah. Ini menurut Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali. Bagaimana, Prof? Jadi kalau begitu begini aja bilang sama Safrizal, dia kan orang Aceh itu. Suruh pulang ke Aceh, kemudian datang ke Sabang, kemudian klaim Andaman dan Nicobar itu milik Indonesia gitu. Karena dia dekat dengan Sabang. Andaman Nicobar itu cuma 3 jam dari Sabang kalau kita berlayar. Kalau ke India mereka bisa belasan jam. Itu logika apa yang dia pakai seperti itu? Ya, itu orang Aceh berpikir pici dan bodoh seperti itu.